Mari kita sama-sama melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita pada sore hari ini. Dari firman Tuhan Kolose 3, ayatnya kita baca di dalam ayatnya yang ke-24. Kalau tadi pagi kita baca dari ayatnya yang ke-18, tapi kita sudah uraikan semua dari 18 sampai dengan sampai dengan 21 sudah diuraikan. Sekarang kita baca 22. 22, mari kita sama-sama jemaat Tuhan. Kolose 3 ayat 22 dikatakan di sini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Coba jemaat 23, apapun jemaat 1, 2, 3, ayo. Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, lanjut 24 jemaat. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak menghendaki, tidak memandang orang, Ya, jadi saya rasa sampai di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi pagi Tuhan sudah percayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dan saya sudah berbicara kepada hamba Tuhan, sore kamu sampaikan ini. Semua saya menyuruh seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saya berusaha tidak memandang orang, tetapi saya berusaha taat. Tuhan suruh apa, saya jalan apa. Tuhan tidak suruh, saya duduk diam. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua firman Tuhan itu penting. Tapi waktu saya sampaikan tadi, sampai di dalam ayatnya yang ke-21. Pada waktu masuk di dalam ayat 22, baru sedikit saya uraikan. Waktu sudah selesai. Dan Tuhan katakan kepada saya, sore kamu lanjut. Sekali lagi, sore kamu lanjut. Saya bersyukur hamba Tuhan ini yang akan menyampaikan pada sore ini bisa saya berbicara. Bukan bilang hanya tertentu saja. Tetapi hamba Tuhan yang sampaikan sore hari ini adalah saudara Andre. Ya, tetapi di situ Tuhan ngomong kepada saya, engkau sampaikan. Jadi saya tinggal ngomong saja kepada saudara Andre. Sore Papa yang sampaikan. Baik Pak. Itu. Ya, mungkin kalau yang lain bisa juga saya sampaikan. Cuma kan kasihan sudah disiapkan, sudah apa segala semua. Mungkin bisa timbul kekecewaan dan lain-lain. Tapi kalau anak sendiri kita omong, apa yang dia mau kecewa. Tapi saya berdoa semua anak-anak saya yang ada di sini, yang digembalakan berusaha. Tidak boleh kita kecewa, ya apa yang diomongi mungkin itu semua yang terbaik. Dan saya terlalu yakin Tuhan suruh sama saya untuk melanjutkan karena ini sangat penting. Apakah Bapak Ibu menyampaikan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan tidak penting? Penting semua. Tetapi Tuhan suruh pasti ada sesuatu maksud ya untuk jemaat Tuhan. Maka itu mari sore hari ini renungkan baik-baik. Ya, renungkan baik-baik. Renungkan baik-baiknya bagaimana? Dikatakan di dalam ayat 22. Ya, tapi sebelum ayat 22, di pertama pagi hari tadi ada yang belum datang, belum mendengar. Perikop di sini di dalam ayat 18, perikopnya hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya,
Memang di dalam satu rumah tangga itu penting ada hubungan baik. Karena di dalam Mazmur 133 Tuhan bilang di dalam rumah tangga kalau kita rukun, ya, kalau kita rukun itu dengan sendiri Tuhan memerintahkan berkat daripada Tuhan. Berkat itu dikatakan bukan hanya berkat kantong saja, berkat di dalam segala segi hidup. Ya, berkat itu Tuhan perintahkan kepada kita. Dan Tuhan kirimkan berkat itu kepada kita. Kesehatan, kita sakit. Kalau seumpama Tuhan kirim berkat sampai kasih kita sembuh, betapa luar biasanya. Ya, orang kalau sakit disembuhkan Tuhan itu begitu luar biasa. Jangan sampai orang kalau sakit dia harus pergi ke rumah sakit, dia harus pergi beli obat, dia harus beli ini dan tidak ada kunjung selesainya. Kok penyakit kok ada terus, aduh setengah mati. Tapi kalau Tuhan yang menurunkan berkat kesembuhan itu total semua dia sembuhkan. Ya, ini bukan saya berbicara, saya rasakan semua jemaat Tuhan yang ada merasakan. Ya, cuma kadang kita merasakan kita tidak sadar. Iya ya, Tuhan itu begitu baik. Tuhan sudah tolong kepada kita. Kalau saya tidak salah, Saudara Alek pernah ngomong waktu ginjal. Ada batu di ginjal. Dia pergi ke dokter. Dokter bilang siapkan uang 50 sekian juta. Aku akan potong ginjal, potong ini perutmu. Dan keluarkan batu yang ada di ginjal. Belum tentu bisa baik. Wong Tuhan sudah buat semua, tapi dia punya iman sama Tuhan, Tuhan sembuhkan sampai sekarang. Saya ingat juga Saudara Hengki, ya, yang diizinkan sampai masuk ke rumah sakit di PHC. Dokter juga sudah omong harus operasi. Ya, istrinya udah pusing, bagaimana ini dan lain-lain, pegang kepala suaminya, bagaimana dan lain-lain. Ya, tapi sampai sekarang tidak operasi. Waktu mau operasi, engkau siapkan dana sekian banyak. Itu harus keluarkan uang. Kau siapkan dana sekian banyak. Tetapi tidak. Sampai sekarang sehat. Bagaimana? Mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah ditolong sama Tuhan. Mari kita tahu. Tuhan memberkati kita itu kekal. Kita harus tahu berterima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan-Mu. Maka itu rukunlah ya di dalam rumah tangga, suami, istri, anak, mantu, cucu, rukun. Kita ini anak-anak Tuhan. Jangan satu sama lain sambil gontok-gontokan. Dia dalam berjemaat, jemaat dengan jemaat, jemaat dengan gembala, rukun. Kalau saya dulu, saya merasakan di dalam bergereja. Ada jemaat yang kepahitan dengan saya, berarti tidak ada kerukunan. Saya rasa pada waktu dulu, waduh kepala saya pusing. Menghadapi ini kepahitan dari sini, ini kepahitan dari sini. Saya tahu itu adalah pengolahan yang Tuhan izinkan. Tuhan kirimkan orang-orang yang BSH, barisan sakit hati di dalam gereja. Kepahitan sini, kepahitan. Saya tahu itu adalah memproses saya. Dan saya harus periksa diri. Kenapa mereka bisa kepahitan kepada saya? Padahal saya sudah lakukan yang baik. Ya sudah, itu berarti proses untuk saya. Untuk naik kelas lagi. Tapi kalau pagi, siang hari ini atau sore hari ini. Di antara jemaat, saya merasakan. Ada kepahitan-kepahitan, ada. Cuma sedikit-sedikit. Ya, tapi kan mungkin saya katakan, engkau kepahitan sama saya. Nanti kan marah. Ada. Sedikit-sedikit. Namanya manusia tidak senang hati, ada. Dilihat mukanya saja atau dia lewat kepada kita, auranya saja kita rasakan, tahu bahwa ini ada kepahitan, tahu. Maka itu mari Tuhan ajarkan kepada kita pada sore hari ini, ya, harus punya satu kerukunan. Dikatakan hubungan antara anggota-anggota rumah tangga kita harus rukun. Jangan sampai hubungan satu sama lain, genjot-genjotan satu sama lain, pukul-pukulan satu sama lain, hantam-hantaman. Jangan.
Di dalam Tuhan itu Tuhan ajarkan kepada kita damai. Ya, bukan perkelahian. Orang tua itu paling susah. Kalau anak dengan anak berantem. Waduh. Lebih baik kita makan secukup apa adanya daripada kita berkelebihan, tetapi anak dengan anak itu berhantam. Kebanyakan banyak zaman sekarang anak dengan anak berhantam. Ya, bukan pukul-pukulan, tapi sikut-sikutan. Karena apa? Karena harta. Orang itu jatuh karena apa? Harta, takhta, dan wanita. Ini karena harta. Maka itu orang tua, dia harus bijaksana. Dia harus bijaksana. Agar supaya jangan sampai anak-anak itu berhantam karena keuangan. Apalagi dalam keadaan sekarang, keadaan susah. Orang memikirkan bagaimana ya saya harus berhadapan ini ke depan yang begitu susah. Kalau saya sekarang sudah tidak kerja lagi, dari mana pemasukan saya? Wajar dong kalau kita khawatir, namanya manusia. Wajar dong kalau kita takut. Tapi kita berharap, kadang manusia, padahal Tuhan sudah ngomong jangan berharap kepada manusia. Ya Pak, saya tidak berharap, tapi ada berharap sama Tuhan, manusia. Sehingga mereka di situ berantem satu sama lain, ya di situ sikut-sikutan karena apa? Harta. Orang tua harus bijaksana. Sekali lagi orang tua harus bijaksana. Kalau kita punya anak, ya kita tahu kelemahan daripada anak-anak. Ya, mereka membutuhkan. Kalau mereka punya rohani yang bagus, mereka tidak memikirkan semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf. Saya tidak pernah memikirkan sekarang ini. Saya tidak pernah memikirkan ya dari jemaat punya. Ini mohon maaf. Yang ada di dalam pikiran saya tidak pernah memikirkan untuk kehidupan saya. Tetapi saya memikirkan kalau dari jemaat punya, kalau saya bisa dapat, saya pikirkan untuk supaya saya kasih untuk kepada jemaat, kepada pekerjaan-pekerjaan yang ini. Tapi kalau untuk pribadi, saya harus harapkan kepada jemaat, tidak. Ya, saya tidak berharap sampai di situ. Agar supaya jemaat memberikan kepada saya untuk saya pakai makan. Saya tidak berharap di situ. Tetapi saya hanya kepingin jemaat itu mereka diberkati dan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih orang-orang yang susah, itu yang saya kepingin. Tapi kalau untuk diri saya sudah tidak kepingin. Tadi pagi datang persembahan 300.000 kolektenya. Ya, kasih dapat. Kasih si A sekian, kasih si B sekian. Ya sudah, kurang. Ya sudah saya tambah. Mau apa lagi? Saya sudah tidak berpikir. Yang penting Bapak Ibu kasih uang itu, persembahan itu saya kasih kepada pelayan-pelayan yang bekerja. Tuhan bilang, engkau bekerja, kau dapat upah daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, mari. Kita di dalam rumah tangga, kita harus rukun. Ya, orang-orang tua juga harus bijaksana. Kalau tadi pagi saya berkata tentang wanita, istri yang cantik, istri yang bijaksana. Kita juga jadi istri-istri, kita jadi orang-orang tua harus bijaksana. Saya senantiasa berbicara kepada anak saya, kedua ini. Saya harus bijaksana. Kamu papa sudah atur sekian, sekian, sekian. Ya, saya harus bijaksana. Saya sudah memikirkan semua kepada mereka. Saya tidak mau mereka kemudian hari, mereka bertawur, mereka berkelahi, memalukan anak Tuhan. Saya harus jadi orang tegas. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau bisa satu not di notaris saya sudah buatkan. Supaya mereka jangan berantem, jangan ngambang. Sebab sekali kalau kita ada apa-apa dipanggil Tuhan. Jenazah kita belum dimasukkan di dalam liang lahat. Kita sudah anak-anak sudah bertawur di situ. Mungkin sudah bunuh-bunuhan. Dan kita pulang di atas. Tuhan tanya kepada kita. Kenapa engkau belum masuk di liang lahat, anak-anakmu sudah berkelahi. Kau atur bagaimana ini?
Ya, maka itu mari ya kita jadi anak-anak Tuhan. Ayo satu sama lain saling bergandengan tangan. Tidak usah memikirkan yang dunia ini. Ya, yang dunia ini kita cari sendiri bisa kok. Masa orang itu bisa, kenapa kita kok tidak bisa? Kalau kita tidak bisa berarti ada something wrong di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diajarkan kalau tadi pagi tentang istri dan suami. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Saya sudah jelaskan semua. Dan mungkin saya ulangi lagi. Pak, kalau Bapak tidak ulangi, saya tanya kenapa tidak datang pagi? Ya tapi oke lah, kalau mau dengar itu ada di grup jemaat, putar kalau mau dengar. Kalau mau dengar, putar. Saya sudah kirimkan khotbah tadi pagi, bisa didengar. Dikatakan juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya sudah uraikan semuanya. Ya, kalau mau dengar ada di grup jemaat. Tentu Bapak Ibu yang baru datang, yang tidak dimasukkan di dalam grup sudah tahu. Ya sudah, bisa menguraikan sedikit. Pasti banyak hamba-hamba Tuhan mengarahkan sampai di situ. Yang ketiga kita melihat ayat anak-anak ayat 20. Taatilah orang-orang tua dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu 10 perintah Allah pada waktu Musa naik di atas gunung Sinai. Dia bawa 2 loh batu. Di situ ada tertulis terpenting, hai anak-anak. Itu Allah sendiri, ya. Tangan Allah sendiri yang melukis. Hormatilah orang tuamu. Hormati dia. Orang tua, mari juga ya. Kita jadi orang tua bijaksana ya. Agar supaya anak itu melihat, aduh mama ini luar biasa ya. Ya, membuat kita, memperhatikan kita. Kita jadi anak-anak hormati dengan sukacita. Memang mama saya ini, orang tua saya ini diharuskan kita hormati. Karena apa? Dia lakukan semua yang baik. Tadi pagi sempat saya singgung tentang Ibu Gembala. Bagaimana dia memperhatikan anak-anaknya semua. Dia memperhatikan dan dia tidak ada pilih kasih. A, B, yang laki, yang perempuan sama. Kalau sampai mereka bilang, mama ada pilih kasih. Mama lebih sayang Koko karena modelnya kayak Koko. Tidak, saya bilang. Sama, orangnya sama. Bahkan kalau dengan saya, ya, saya makan, dia pasti ada di pinggir. Dia mendampingi saya. Meskipun dia sudah makan. Tapi pada waktu saya makan, dia ada lagi di samping. Sedikit tidak dia ambil nasi lagi sedikit, dia makan bersama dengan saya. Nah ini namanya istri yang bijaksana. Ini adalah mama yang bijaksana. Zaman sekarang mohon maaf, masih adakah seperti itu? Ada. Cuma saiput, apa? Sajul. Mungkin Imam Badope. Mungkin. Ya, kalau makan Bapak keris, dia ada di samping. Bapak mau makan apa? Bapak goyang garu-garu kepala. Mama bikin yang ini. Baik, tunggu. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan juga dia katakan di sini, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau orang tua menyakiti hati daripada anak, pasti anak itu kan keki dong, jengkel dong. Maka itu Tuhan bilang jangan. Arti jangan itu tidak boleh menyakiti. Ya, tapi orang tua coba juga berusaha agar supaya anak itu jangan benci kepada kita. Jangan, tidak boleh. Maka itu Tuhan bilang, hai orang-orang bapak-bapak, jangan engkau sakiti anakmu.
Tidak boleh. Kadang orang-orang tua juga, tidak semua orang tua, ada orang-orang tua. Saya ingat zaman dulu, ada anak-anak yang tidak mau sama orang tuanya. Dia bisa jalan, dia ketemu orang tua di atas di jalan, dia ketemu, dia buang orang tua di jalan, dia tinggal lari. Jadi orang tuanya jalan kaki. Ada. Bersyukur di dalam gereja, mendidik mereka dan lain-lain. Dan sekarang mereka sudah jadi baik. Maka itu orang tua berterima kasih karena anak sudah berubah. Kalau dulu senantiasa saya dengar, loh kenapa? Iya, saya dikasih turun di jalan sama anak saya, kurang ajar dia. Tapi sekarang sudah baik, berarti kan ada perubahan. Maka itu orang tua, kita harus juga berpikir, kenapa anak bisa menurunkan kita di tengah jalan? Kenapa? Sebenarnya orang tua yang turunkan kepada kita di tengah jalan. Tapi ini kenapa anak yang turunkan kita? Pasti ada something wrong. Orang tua dengan anak kan powernya kan orang tua. Karena dia bapak. Tapi kenapa anak lebih power? Sehingga turun kau. Anak bisa usir. Berarti orang tua tidak punya power. Betul dong? Kalau orang tua yang punya power, dia bisa perintahkan kepada anaknya, turun. Jangan kau lakukan ini, tidak boleh, dan lain-lain. Karena dia punya power, dia punya kuasa. Tapi kalau sampai anak yang melakukan kepada orang tua itu ada something wrong. Satu, orang tua tidak benar. Kedua, anak juga tidak benar. Tuhan, kok suruh saya yang melanjutkan sore hari ini? Berarti ini ada pentingnya. Maka itu coba kita renungkan baik-baik. Selanjutnya kita melihat 22. Nah, ini yang kita kupaskan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini. Ya. Kita ini hamba-hamba Tuhan semua. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Cuma ada yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Maka itu kita berusaha agar supaya kita jadi hamba-hamba Tuhan. Semua dipilih Tuhan. Enak loh kalau kita dipilih Tuhan. Seperti di dalam firman Alkitab. Yakub dipilih Tuhan. Daud dipilih Tuhan. Abraham dipilih Tuhan. Karena Tuhan tahu hatinya. Orang yang dipilih Tuhan, dia pasti melakukan dengan ketaatan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Uripnya enak. Hidupnya enak. Kita melihat Yakub. Dia dipilih Tuhan. Dia lakukan. Uripnya enak. Kita melihat Daud dipilih Tuhan. Dan dia lakukan. Uripnya enak. Kita melihat Abraham dipilih Tuhan. Uripnya enak. Hidupnya enak. Kita melihat Saulus yang jahat. Jadi Paulus dipilih Tuhan. Dulu Saulus orang jahat. Dipilih Tuhan. Dia lakukan semua. Uripnya enak. Kita juga anak-anak Tuhan. Kita semua ini sudah dipilih Tuhan. Kalau kita mau melakukan, uripnya enak. Tinggal kita pilih. Hidupnya enak. Maka itu hamba-hamba Tuhan. Dia katakan di sini. Ayatnya yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini. Di dalam segala hal. Ada hamba-hamba Tuhan. Di dunia ini ada pemimpin. Saya tahu Bapak Ibu semua sedang bekerja. Ya, pasti Bapak Ibu punya pemimpin. Di dalam pekerjaan. Pemimpin, bosnya Bapak Ibu. Atau CEO Bapak Ibu, segala semua. Di dalam bergereja, pasti Bapak Ibu punya pemimpin. Siapa pemimpinnya? Hamba Tuhan, gembala. Tuhan minta kepada kita. Supaya kita taat. Apa yang diomongi, apa yang dinasihati. Kalau kita melakukan, sing untungkan kita. Enak uripnya. Kalau mau taat. Tapi kalau mau tidak taat, ya susah.
Saya sempat tadi pagi saya singgung. Saya ketemu dengan seseorang. Sore, saya lihat mukanya kusut. Rasanya hidup ini berat setengah mati. Tapi kan saya tahu orangnya bagaimana. Saya bilang, kenapa sih kamu ini kok mukanya lungsut, sumpek, stres, jutek, capek Pak. Kerja ini capek Pak. Saya sudah banyak nasihat kepada dia. Tapi kan atos, mohon maaf, waktu keras. Selama dinasihati hehehe, tetapi tidak pernah mau menjalankan. Ya hidupnya pasti susah Pak. Berat ini hidup Pak. Tak berat sebenarnya hidup ini. Kalau kita mau nurut, kita taat. Tidak berat. Siapa bilang berat? Tidak berat. Siapa bilang berat? Tidak. Kami tidak pernah merasa berat ini hidup. Boleh orang kiri kanan. 10.000 jatuh. Di bagian kiri kek atau di bagian kanan. 1.000 jatuh. Di sebelah kiri kek atau di sebelah kanan. Tetapi apa yang dikatakan Raja Daud. Tidak pernah aku melihat orang benar. Ya, dia jatuh. Tidak. Karena dia ada dalam kebenaran, dia santai. Boleh orang mengatakan, saya susah, saya susah. Tapi kalau kita ada di dalam kebenaran, kita mau nurut, kita taat, kita tidak merasakan berat. Malah kalau saya lihat di YouTube itu banyak orang-orang yang mengartikan semua keadaan sekarang, orang-orang yang bagian ekonomi membicarakan dan lain-lain. Oh, saya bilang ini susah. Saya tidak pernah merasakan gentar. Iya Pak, bagaimana Bapak bisa merasakan gentar? Bapak hidup dapat persembahan, Bapak hidup dapat perpuluhan. Tidak Pak. Saya ini hidup 5 roti 2 ikan. Ngerti 5 roti 2 ikan? Itu kasih makan 5.000 orang. Saya melihat setiap hari Tuhan menyertai saya di dalam segala segi hidup. Nah ini yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan mohon maaf, bosan Pak, Bapak omong ini. Ya, saya kan tidak mau. Saya punya anak-anak langsung mukanya pahit, stres, susah. Seperti di dalam Mazmur 127 ayat 2. Dengan susah payah. Untuk mendapatkan jak. Memang logikanya untuk mencari makan itu susah. Untuk mencari makan itu susah. Beberapa hari ini saya punya ipar. Dia sama iparnya persis antar kakaknya karena datang ke Surabaya ada sakit stroke. Tetapi diperiksa tidak apa-apa karena nganggur di Surabaya. Mereka bikin pia. You know pia. Kue pia. Itu di dalam diisi kenari. Ya, isi kenari. Nah, waktu isi kenari mereka bikin. Wah, bikin itu ratusan biji. 1 biji itu 7.000 atau 8.000. Bikin ratusan biji habis. Buka PO habis. Tadi waktu saya telepon sama dia di WA. Mohon maaf, dia bilang saya lagi sakit. Loh kenapa kamu sakit? Saya capek, masuk angin, kerja. Saya tanya bikin itu pia untung berapa? 100 rupiah satu. Bikin 400, oh berapa uang 400.000?
Yang kerja berapa orang? 6 orang. Yang tukang bakar sendiri, yang banting sendiri, untung 400.000. Kerja selama 2 hari, sakit. Baik kalau sakit, hanya minum obat saja begitu sembuh. Tapi kalau bilang pergi ke dokter, dokter mulai periksa semua, sekian uang, 4.000 sudah. Dengan susah payah. Kemarin saya pergi ke Pabean di Pasar Genteng. Ada orang jual telur ayam. Di belakang sekali. Dia jual telur ayam. Pada waktu dia jual telur ayam, di satu kios yang kecil di kiri kanan telur ayam semua dari Blitar. Di sini ada orang Blitar. Oh, bapaknya dari Blitar, iya, anaknya dari Surabaya. Telur ayam. Kalau satu biji biasanya 2.200. You know 2.200 atau 2.500. Dia jual di situ di belakang telur ayam yang kampung punya 1.800. Murah. Pak, kerja ini dari pagi Pak sampai malam. Besok lagi pagi sampai malam. Sudah sekian lama saya bekerja Pak. Untung satu biji 100. Ya, susah kan? Tukang sayur beli sayur dari Karangploso Malang, dibawa melalui Cangar ke Pacet, jual. Sekarang Cangar itu putus karena longsor, dia harus putar ikut tol. Pak, capek Pak. Untungnya habis Pak. Kita harus lewat tol dan lain-lain. Habis Pak. Jadi Ibu Gembala tanya, Bapak sudah berapa lama kerja? Saya kerja sudah 10 tahun. Saban hari tidak ada hari libur. Saya harus dari Cangar ke Pacet. Cangar ke Pacet. Nanti kena tanah longsor. Di sini saya tidur di pasar. Capek kerja. Ya memang orang kalau tidak bekerja, jangan kau makan, Tuhan bilang. Seperti bangsa Israel. Mereka diizinkan kerja paksa. Kan tidak enak. Mereka tidak kuat. Tapi mereka datang kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kami ditekan sama Firaun. Capek Tuhan kerja ini. Tolong Tuhan keluarkan. Tuhan kasih keluar mereka. Suruh Musa kasih keluar mereka. Tapi pada waktu Musa kasih keluar mereka, itulah manusia. Sudah mulai ketemu yang enak, mulai macam-macam. Itulah manusia. Sudah ketemu yang enak, kalau Bapak Ibu baca, sudah ketemu yang enak. Bangsa Israel sudah ketemu yang enak, sudah melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, mulai macam-macam. Macam-macam apa? Mulai berontak, ngamuk dan lain-lain. Itulah manusia. Maka itu Tuhan bilang, "Malu engkau sudah di dalam Kristus, manusia lamamu itu tinggalkan sudah." Loh, saya ngomong ini saya harus praktek. Jangan cuek. Ini untuk Bapak Ibu, ini untuk saya. Harus kita tinggalkan manusia lama ini. Kalau tidak kita akan menghadapi hidup seperti itu terus. Untuk apa kita hidup di dalam dunia? Hanya dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Begitu saja. Saya melihat itu tukang sayur. Kasihan dia. Kami datang, dia angkat itu sayur sekian banyak, dia taruh, dia langsung lari ke sini lagi. Dia ambil, dia taruh ke sini, dia potong sayur, dia bersihkan, dia lari lagi ke sini. Wah, saya bilang ini begini terus umur sampai kapan? Baik kalau dia sehat terus. Kalau waktu itu dia sakit, dari hasil dia kerja susah payah, buang begitu saja. Saya juga heran ya. Tuhan bilang engkau lanjut sore. Tetapi kok Tuhan bukakan saya seperti begini. Ini untuk menyadarkan kita. Kadang kita tidak sadar. Kita tidak sadar.
Padahal Tuhan bilang apa? Mazmur 127. Ya. Ada orang dengan susah payah. Tapi ada orang juga. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang pada waktu tidur pun aku berikan kepada dia. Nah ini yang kita cari. Tidak usah soroh-soroh. Jadi Pak kalau seumpama seperti macam begini semua. Ya Tuhan maunya seperti ini. Tapi karena apa? Karena kekerasan hati dari orang-orang ini pada waktu itu. Zaman dulu itu kekerasan hati. Mereka harus mengalami itu. Karena kekerasan hati. Kadang kita manusia keras. Tidak bisa diomongi. Tadi saya hanya berbicara kepada Bu Retno. Saya pikir terus sama dia. Bu, kau punya HbA 1C 10,6. Saya 11, sampai hitam semua. Nanti ya, kalau saya pergi kau ke Pacet, saya bawa sama kamu ya. Hehehe. Nek mau. Kalau udah mau ya ada apa-apa. Karena apa? Saya tahu. Pada waktu kaki saya sudah hitam. Dan seharusnya harus potong kaki saya dua-dua. Karena ini kakinya udah pecah semua. Saya sudah pergi ke dokter, 1 kali per dokter 1 juta lebih. 1 kali ke dokter 1 juta lebih. Ini kaki di bawah telapak ini udah pecah, hancur semua. Gula begitu tinggi 11 koma. Ini pecah. Ini jari-jari ini udah hancur. Wah ini potong ini. Saya jalan. Sampai teman saya kasih kenal ada satu dokter kulit di Seruni. Saya pergi sana. Saya tidur kaki saya dua-dua diramut. Kenapa dia bilang ini gula tinggi. Serang kaki. Pak hati-hati Pak. Jangan sampai potong kaki. Karena kalau sudah macam gitu potong kaki. Kan sudah luka semua. Bau busuk. Kaki saya itu diperban terus setiap hari. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Dengar baik-baik Bapak Ibu jangan ngantok. Ya, saya tidak pernah ngantok kalau Bapak Ibu berbicara. Kalau sampai kaki saya potong. Saya mau jadi apa? Tapi saya melihat pertolongan Tuhan. Sampai sekarang kaki saya ini tidak ada. Saya bilang, Bu, tak bawa ibu pergi. Jangan ibu berpikir, Pak, aku pergi, aku keluar duit. Nah, kamu tidak boleh keluar uang. Saya ini bapamu yang ada di depan. Tak bawa sama kamu, rendam kamu di situ. Saya siapkan makan, saya siapkan apa, seluruh saya dapat apa, engkau dapat apa. Kurang enak apa Tuhan Yesus. Tapi kalau mau, kalau tidak mau ya ada apa-apa. Karena ada orang mau. Ya itu. Kenapa? Karena kekerasan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah ini juga hamba-hamba Tuhan. Kamu taat kepada pemimpinmu. Ya. Dikatakan di sini ayatnya yang ke-22. Hai hamba-hambaku, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Orang kalau takut akan Tuhan Bapak Ibu. Apa yang diomongi oleh pemimpinnya. Apalagi pemimpin ini yang senantiasa mengajar, mendidik, menasihati, menegur kita untuk demi kebaikan. Ya, kita harus 2 kali kita taat. Saya ingat Mama Gohong bilang, Bapak, saya di Jember, saya punya gembala, pemimpin saya yang ada. Saya harus nurut apa yang dia omong. Sekarang saya sudah tua, saya pindah bergabung dengan anak-anak saya. Ya, di sini, ya sekarang dia bingung, di mana dia punya gembala.
Anak yang satu bawa ke gereja sini, anak yang perempuan bawa ke gereja sini, anak yang satu bekerja sini. Di mana pemimpinnya? Semua itu pemimpin. Maka itu kalau kita bergereja itu satu tempat. Tapi gimana Bapak? Saya kan mesti pindah-pindah ke anak saya yang si A, ke anak saya yang si B, ke anak saya yang si C. Anak saya semua gerejanya tidak sama. Ada di gereja A, ada di gereja B, ada di gereja C. Saya mau taat yang mana? Ya semua jadi taat lah. Semua itu gembala bingung juga ya. Orang kalau tidak punya gembala, domba yang tidak punya gembala itu susah. Mohon maaf. Kalau kita jadi jemaat yang punya gembala itu enak. Ibu kekasih kita barusan Ibu Non almarhumah. Dia meninggal. Langsung tahu gembalanya itu Pak Herman. Fon, Oma Non meninggal. Langsung Ivon tahu. Oma Non meninggal. Tahu gembala. Coba kalau bukan dia jemaat, suruh sama saya tanya. Loh Fon, sopo iku Oma Non? Iku lo Oma Non. Saudaranya Hetaria. Hetaria mana? Itu loh Uleman. Punya kakak. Siapa Uleman? Udah tahu Om. Ya udah tahu Fon. Jadi gimana? Om iki meninggal. Mungkin bisa Om. Waduh Fon, enggak bisa Fon. Saya mau ke Amrik. Tapi kalau domba, saya mau ke Amrik, saya batal. Saya harus duduk dulu, pergi di Babat Jerawat sana. Saya harus ke Manukan dulu, karena itu domba. Maka itu gembala itu harus punya domba. Almarhum, saya sudah lupa dia punya nama. Siapa Bu? Yuliardi. Pak Yuliardi sudah tidak ada. Wes Bu, ojo nangis ya, tenang. Mulai mikir saya. Sebentar sudah datang, pum. Ayo jemaat semua berangkat. Ayo jemaat semua kumpul uang, bagi-bagi semua. Lumayan Bu. Bapak Gembala kumpul, Masya Allah sekian juta. Ya, karena dia domba. Coba kalau dia bukan domba. Siapa Yuliardi? Aku udah kenal kok. Maka itu kita harus punya pemimpin. Teman saya yang tadi pagi saya cerita. Yang rumahnya dalam minggu ini mau dilelang. Berkonsultasi sama saya. Kenapa kau tidak berbicara dengan gembalamu? Tapi saya harus berkata-kata yang baik. Aku udah kenal gembala saya. Jadi kalau kamu udah kenal, kamu kenal sama siapa? Sama tukang bersih WC. Gembalanya saya tidak kenal. Oh ya sudah, kenal itu gembalamu. Kalau Tuhan di dalam engkau di dalam Tuhan. Enak. Maka itu kita melihat Yohanes 10 ayat 14. Ayo. Yohanes 10 ayatnya yang ke-14. Yohanes 10 ayat 14. Tolong agak cepat sedikit. Ya. Yohanes 10. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik dia bilang. Tuhan Yesus itu gembala yang baik, gembala agung. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan bilang akulah gembala yang baik. Gembala yang baik dia kenal ini domba-domba satu persatu dia. Saya tadi pagi, saya tahu saya susah. Mama Dope di mana? Yo, kok udah ada. Apalagi hari Paskah nanti. Katanya mau pergi pesta keluarga lagi di Batu. Iki pas sudah ada ibadah kemana? Karena saya tahu itu Mama Dope. Kalau Ina saya agak lupa-lupa. Karena dia jarang. Ya, Mama Dope, aduh. Saya tanya Ibu Gembala, iya. Saya tanya tadi Mama Dope, Mama kemana? Biasa Bapak, luar kota jalan-jalan, keluarga.
Sekarang kan pakai keluarga. Biasa Bapak, luar kota Bapak. Tadi pagi baru pulang dengan keluarga. Saya tahu ini Mamba Dope, aduh, rohaninya sampai di mana saya ikuti terus. Tuhan, akulah gembala. Gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Dan domba yang baik juga pasti dia tahu gembalanya. Kalau Pak Yuliardi dipanggil, ya, Bu Retno tidak tahu gembalanya yang mana. Dia tidak kenal. Mana dia bisa omong sama saya? Dan dikatakan di sini ayatnya selanjutnya kita melihat. Ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Gembala yang benar dia memberikan nyawanya dia berikan kepada domba-dombanya. Mohon maaf, bukan saya ungkit, tidak. Mohon maaf, jangan bilang ini saya khotbah tiba-tiba dikasih ingat. Pernah ada satu anak saya, dia sedang membetulkan rumahnya. Pada waktu membetulkan rumahnya dan habis, ya bagaimana? Mangkraklaan, atapnya belum tutup, hujan turun, bagaimana? Tukangnya lapor saya, Pak, stop Pak, dananya tidak ada. Hah? Ada begitu? Iya. Saya kan bukan pengusaha. Fasilitas kredit ada tinggal saya tarik. Atau dana deposito ada. Saya ini hamba Tuhan. Dari dulu loh begini saya. Dengan jemaat. Maka itu kalau saya bergaya sedikit di luar. Saya beli apa, saya tidak pernah pusing. Tidak ada yang walk sama saya. Dan saya katakan, lakukan, jalan terus. Jadi jalan terus bagaimana? Saya menanggung. Jalankan terus, saya menanggung. Berapa butuh dana? Sekian puluh juta. Jalan, saya jalankan. Jalankan, saya bilang sama tukang. Ya Pak ya, jalan. Habis saya bicara, saya bingung. Ngerti? Habis bicara bingung. Almarhum Habibi. Habis bicara bingung orang bilang. Saya habis bicara saya bingung. Kerjakan. Jadi bagaimana? Jalankan. Saya kasihkan uang. Saya habis bicara saya bingung. Saya harus siapkan uang sekian puluh juta. 10 juta kek, 20 juta kek. Lakukan. Kasih ini. Nanti kau ada baru kembalikan. Jalan. Coba kalau tidak jalan, hujan datang, bukan rumahnya habis semua. Jemaat itu memberikan nyawa, gembala itu yang benar, dia memberikan nyawanya. Saya ingat dulu, anak kita Alfred menikah. Dia kan harus minta saya hadir. Saya mau hadir, tidak. Masalah begitu banyak keluar. Tapi dia katakan, Om harus hadir, Om harus hadir, Om harus hadir. Bagaimana saya harus hadir? Ya, peperangan di luar begitu hebat. Yang kedua, saya ada kena COVID. COVID dia bilang, Om harus hadir, Om harus hadir. Iki COVID loh. Ya sudah, nyawa aku berikan, aku lakukan. Habis itu, saya dengan Ibu Gembala, kita harus pergi. Ada yang lain-lain ikut. Padahal peperangan yang begitu hebat. Ya sudah, mau bagaimana? Saya pergi. Sampai di sana, waktu berangkat, Ibu Gembala sakit. Ibu Gembala sakit. Saya bilang, sudah, kamu di rumah saja. Habis mau berangkat, Andre juga kena COVID juga, di rumah saja. Jadi saya harus berangkat. Saya dengan Kesia, dengan Coming Soon. Tahu Coming Soon? Bapak Ibu tahu Coming Soon? Itu dari Korea orangnya. Namanya Coming Soon. Ya, berangkat sudah.
Waktu itu kan mobil pengantin harus naik Alphard. Mau sewa Alphard 5 juta, uang tidak pegang. Bagaimana? Camry saya jalan. Yang tukang bawa mobil Camry kan mesti ada supir pribadi yang bawa teng. Siapa yang tukang bawa? Kesia. Sistem darurat. Sistem darurat. Ya sudah, karena bilang om, nyawa saya berikan, saya bisa dibunuh mati orang loh. Padahal ini saya lakukan semua untuk baik. Dan yang bawa mobil itu Kesia. Waktu kami berangkat ke Malang, ini sekarang baru saya cerita. Kesia bawa dengan temannya yang namanya Coming Soon. Ini tiga di atas mobil COVID, kapi COVID. Kesia bawa, Coming Soon sudah COVID juga masih goyang tangan. Kesia baru cerita, aduh mama, dia bilang, saya waktu di sana saya tidur dengan Coming Soon. Dia punya napas sesak, dia ngorok mama. Loh, tak pikir-pikir kok wedok kok ngorok. Saya dah kuat Bapak Ibu, dah kuat betul-betul. Saya tidur. Besok ini mau pesta saya tidur, saya gemetar. Tapi kami jalankan semua. Ya puji Tuhan. Kami jalankan. Kami lakukan semua ini. Sekarang kan mereka sudah bagus. Ya, sudah punya momong. Sudah bisa bersama dengan orang tua. Senang. Ya sudah, saya pinggir sudah. Saya memberikan nyawa kepada mereka. Ya. Saya berikan nyawa. Cuma ibu mama dope itu yang tidak berani kasih nyawa. Ya, saya berikan nyawa. Tapi ya sekarang kalau mereka sudah bagus, ya puji Tuhan. Ada poin yang saya sudah melakukan. Saya turun ke bawah. Ya puji Tuhan. Kalau sekarang sudah bagus, apalagi? Dia katakan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, memberikan nyawa. Selesai ibadah, kami pulang. Habis pulang, Coming Soon teler di mobil. Tapi teler di mobil masih bisa joget-joget juga. Terus joget-joget. Kesia bawa, saya tidur di belakang. Untung Bapak Ibu udah lewat. Nyawa kita tidak diambil sama Tuhan. Kalau tidak, wa inna lillahi. Napas sudah sesak waktu itu zaman COVID. Nah kembali lagi. Inilah pengorbanan seorang gembala. Seperti gembala agung ini. Tuhan Yesus dia korbankan untuk kita. Seandainya Tuhan Yesus anaknya yang tunggal tidak dikorbankan. Kita ini mau jadi apa? Coba kita boleh renungkan baik-baik. Lanjut kita mendengar. Dan dikatakan lagi di sini ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat. Nah ini ayat menyambung bagus sekali. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kami lakukan pada waktu itu. Tidak memikirkan untuk manusia. Tetapi hati ini sudah taruh. Kami lakukan dengan segenap hati. Bukan kita lakukan untuk manusia. Kalau kita lakukan untuk manusia, manusia membalas kepada kita. Zaman sekarang sudah tidak ada. Sedikit sekali. Sudah. Kita lakukan dengan segenap hati. Berbuat yang baik. Dan kita lakukan itu. Ingat. Bukan untuk manusia. Kalau Bapak Ibu tadi diceritakan mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 22, Bapak Ibu lakukan. Ya. Harus memikirkan ini saya jalankan ini bukan untuk manusia. Ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Lakukan dengan sukacita.
Kalau Bapak Ibu mau melakukan dengan sukacita. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. Coba kita lihat. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. Ya betul. 2 Korintus 6 ayat 9. Perikop di atas dibuka situ. Ya. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Saya tidak ngomong tentang tabur tuai. Kita lakukan dengan sukacita. Kalau kita lakukan dengan sukacita, membawa berkat. Sudah. Kalau kita sudah lakukan semua, kita anggap ini buat untuk Tuhan, tidak usah kita pikirkan untuk manusia. Manusia itu kan kadang dia lupa, tidak usah kita pikirkan. Jangan kita pikirkan. Ya, ini manusia saya buat nanti dia balas sama saya. Jangan. Kita lakukan semua ini untuk Tuhan. Itu saja. Kalau manusia dia balas, hanya sekedar itu saja. Kalau dia balas, paling dia kirim sama kita, ya bakwan ke, dia kirim apa ke, ya makan emplok selesai. Tapi kalau Tuhan yang balas itu lain. Jadi Tuhan bilang, kembali ayat ini coba. Ya, barang siapa berbuat, dikatakan di sini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita lakukan semua ini bukan untuk manusia. Saya ingat saya sebagai gembala, ini bukan ungkit. Tuhan ingatkan saya ada di atas mimbar. Ada jemaat pada waktu itu anaknya menikah. Ya, saya kok tiba-tiba mereka bingung cari mobil Alphard. Kalau mau sewa mobil Alphard itu kurang lebih 4 juta sampai 5 juta. Ini saudara Andre ini 4 juta. Saya bilang enggak usah lah, kamu harus pergi sewa Alphard, pakai Camry aja kan bagus. Oh sudah Pak, sudah masuk semua 4 juta. Ya wes. Ya. Nanti bayar gampang. Ina yang bayar. Tenang saja. Betul toh Mama Dope itu? Iya. Nah Bapak Ibu, waktu itu orang ini dia punya anak menikah. Saya pikir saya kasihan dia ini orang tua. Dia harus mau cari Alphard, anaknya begini-begini segala semua. Saya tiba-tiba, saya ingat ada teman saya. Dulu Bapak Ibu ingat, saya punya mobil Alphard. Saya jual itu mobil kepada teman saya. Dan pada waktu saya jual, itu mobil baru seminggu di tangan dia. Saya omong kepada teman saya pinjam mobil kamu Alphard ini, karena ada jemaat saya menikah. Saya pinjam ya, karena ada jemaat saya menikah. Oh ya, pakai. Orang kalau ada hubungan baik itu enak pakai. Pada waktu itu pakai, dihiaslah di sini. Ya, datang tukang hias, mobilnya ditaruh di sini dihias. Itu kembang itu ditaruh di atas kap. Selesai pulang Bapak Ibu, kapnya lecet semua. Karena dikasih bambu. Dipikir ini mobil kepiak atau apa, dikasih bambu. Alphard langsung Bapak Ibu lecet semua. Masalah. Untung Bapak Ibu yang punya mobil, yang beli mobil saya itu adalah teman saya yang lalu ini meninggal, kita tahu ya, pengusaha mobil ya, itu yang meninggal. Dia bilang sudah Pak, tapi kan tidak enak. Saya bilang tidak enak, tidak apa-apa, betulkan saya yang bayar. Tidak usah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai begitu Tuhan Yesus dia lakukan, dan itu saya sudah jalankan. Coba kita renungkan baik-baik. Apakah di dalam kehidupan kita ini, hidup kita ini berarti? Maka itu Tuhan bilang, kalau engkau lakukan, jangan kau berpikir saya lakukan untuk manusia. Nanti manusia balas. Jangan, nanti Bapak Ibu kecewa.
Anggap saja saya buat ini untuk Tuhan. Jadi saya berharap ya jemaat-jemaat Tuhan ini, kalau jemaat ikut ambil bagian, memberikan dalam aksi peduli, ya, memberikan persembahan, ikut donatur, jangan berpikir untuk Pak Herman, tidak. Ya dokter ya, setia terus dokter ya. Suster nanti jadi dokter karena kesetiaanmu. Setia terus ya. Ada satu anak saya ini saya masih didik, dia bisa terus. Saya berdoa, engkau bisa begini terus. Kepala bukan ekor, naik terus. Kita lakukan ini, jangan kita berpikir untuk Pak Herman. Dan kita ragu-ragu, ya apa kita lakukan, mana cukup untuk saya, mana cukup untuk saya. 5 roti, 2 ikan. Tuhan bilang, Tuhan saya hanya mempunyai 5 roti 2 ikan. Mana bisa kasih makan 5.000 orang. Tuhan bilang bawa di sini. Sama juga Bapak Ibu, mana cukup saya untuk memberikan orang makan sekian banyak, mana cukup. Tapi Tuhan bilang bawa ke sini, ucap syukur, jalankan. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Udah tahu Bapak Ibu ini masuk apa tidak. Saya ajarkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita buat ini bukan untuk manusia. Kita buat ini untuk Tuhan. Saya melihat di dalam pelayanan saya. Kadang Tuhan itu melakukan keajaiban-keajaiban. Kadang kalau kita berharap, oh si A, si B, tidak terwujud. Tapi Tuhan pakai dari tempat yang lain. Lanjut ayat selanjutnya. Ayat ke-24 dipanggil sudah anak sekolah minggu, habis itu tutup. Ya, Anda sudah kasih kode, Pak, saya 6:30 akan diajar sama dokter Iwan. Dokter yang mengajar kepada dia. Kalau bisa nanti yang terakhir seorang dokter dari Jakarta. Ya, yang mau ajar juga sama Andre memasukkan wejangan-wejangan. Dan selesai dealnya nanti Bapak Gembala sendiri. Sebentar 6:30 mereka akan ketemu, dokter sudah tunggu di sana. Namanya dokter Iwa, spesial penyakit kulit. Tapi sebelum mereka diajarkan, kulit mereka dulu digosok. Ya, pakai kertas pasir, amplas dulu. Oke. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambamu. Kalau kita lakukan ini. Sekali lagi Mama Dope. Kalau Mama Dope hari Sabtu Mama Dope siapkan urus semua ini. Jangan berpikir iya. Sebentar kita pulang Bapak Gembala kasih apa. Jangan. Nanti kita kecewa. Ya. Saya baru-baru ini. Saya tidak pernah berpikir. Untuk lakukan. Barusan hari Sabtu ini. Tetapi Tuhan suruh sama saya. Waktu saya angkat ini Tuhan sudah perintahkan. Bawa sekian puluh sak. Bawa ke kampung pecinan. Habis itu bawa langsung di situ ada bisikan. Kau kasih juga ini mereka anak-anakku yang bekerja untukku. Kau kasihkan mereka. Oh ya saya nurut kasih. Saya tidak ngomong Tuhan kalau saya kasihkan habis sudah. Tetapi ada iman yang begitu luar biasa. Habis Tuhan kirim lagi. Ya sudah keluarkan. Habis ya habis sudah keluarkan. Nanti lagi berdoa Tuhan kirimkan lagi. Tuhan yang siapkan semuanya. Dia katakan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah yang kamu akan menerima bagiannya. Enak loh. Kalau Tuhan yang kasih. Daripada manusia yang kasih. Berkat itu kalau Tuhan yang kasih. Dengan manusia yang kasih beda. Saya udah dapatkan sesuatu. Kalau saya sakit. Dokter yang berobat sama saya. Ya berobat. Ya lain dengan Tuhan yang sembuhkan saya. Beda jauh.
Tuhan yang sembuhkan, saya sudah tidak perlu keluarkan uang. Dan Tuhan kalau sembuhkan, total dia sembuhkan. Tapi kalau dokter yang sembuhkan, bolak-balik masih pulang terus, setor uang terus. Ini sepupu saya. Uangnya sudah habis miliaran, kena paru, kanker. Bolak-balik Kuala Lumpur, berangkat datang, berangkat datang. Barusan habis duit, dalam keadaan sakit-sakit, pulang lagi ke daerah cari duit. Saya bilang, kenapa kau sudah sakit kau mesti pergi cari duit? Dia bilang, kalau saya tidak cari duit untuk bayar biaya saya pergi ini dari mana? Sedangkan saya sudah keluar uang ini miliaran. Saya harus cari duit. Nah, kalau kau cari duit, kau stres, tambah sakit lagi bagaimana? Uang tambah keluar banyak lagi. Maka itu saya bilang, harapkan Tuhan. Bu Retno, harapkan Tuhan. Orang sakit gula itu tidak bisa sembuh. Dia masuk di dalam, hancurkan semua yang ada di dalam. Harapkan Tuhan. Tuhan, tolong. Yang di dalam sudah dimakan semua, kita bayangkan itu gula. Ada di situ semut sudah datang makan ini daging-daging udah hancur semua. Tuhan gantikan Tuhan. Yang rusak ini dengan Engkau. Yang berikan gantikan. Tuhan ini di sini yang sudah kemakan ini gantikan Tuhan. Kalau kasih obat dia hanya kasih obat aja sementara. Sementara. Obat ini bukan murah loh. Obat itu mahal sekali. Mahal sekali. Tapi Tuhan ini yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih itu kekal. Saya merasakan Bapak Ibu. Selama saya melayani 27 tahun. Saya merasakan yang mana Tuhan kasih. Dengan saya memakai dengan kekuatan saya sendiri. Pada waktu saya bekerja kan saya pakai kekuatan saya sendiri. Tapi pada waktu saya berharap kepada Tuhan, Tuhan yang kasih lain. Anda tolong lampukan di muka itu dinyalakan. Ya, saya harus panggil dia ikut duduk di situ. Tolong gelap di depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari Tuhan yang memberkati kita. Kalau kita lakukan segala semua, nanti Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang menyiapkan kita. Ulangan 28 ayat 8. Coba, Ulangan 28 ayat 8. Kalau kita melakukan firman Tuhan apa yang disampaikan dengan setia, sungguh-sungguh. Ulangan 28 ayat 8. Kamu tahu bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lain. Kalau Tuhan yang memberkati itu lain. Di dalam segala segi hidup. Saya dana habis. Bagaimana lagi Tuhan? Dana habis. Kolekte. Dah bisa. Dah habis Tuhan. Ya sudah. Mau bagaimana? Tuhan saya serahkan. Tiba-tiba. Ada saja. Setiap hari. Bapak Ibu. Pasti Tuhan lakukan. Setiap hari. Nah ini loh yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu juga. Masa gembala bisa begitu? Kok kita tidak bisa? Setiap hari. Itu Tuhan turunkan terus. Dalam segala hal. Tuhan kirimkan. Mana datang. Tuhan kirim. Mana datang. Setiap hari. Anak saya Kesia ini bingung. Setiap hari. Kan berarti melihat keajaiban-keajaiban Tuhan toh. Setiap hari. Saya tidak perlu pecah kepala saya. Tidak perlu. Tapi setiap hari. Maka itu saya kan banyak teriak kepada anak-anak saya. Setiap hari Tuhan lakukan ini. Kadang Tuhan izinkan tersesat. Izinkan napas agak sesak. Tetapi saya tidak pernah stres.
Santai saja. Tuhan, Engkau izinkan saat ini saya dalam posisi begini. Tuhan bilang santai, tenang. Bangun pagi-pagi Tuhan, habis doa, bagaimana ini Tuhan? Santai, tenang. Ayo ikut doa pagi, ikut. Sesudah selesai, tiba-tiba muncul seperti tadi ini. Saya bilang, Tuhan, apakah saya yang siapkan firman? Sudah disiapkan oleh saudara Andre. Saya naik ke loteng, Engkau yang sampaikan. Saya nurut. Yang mana Tuhan? Lanjutkan ini. Beritahukan kepada jemaat. Kalau lakukan dengan segenap hati. Melayani dengan segenap hati. Beribadah dengan segenap hati. Jangan waktu kita sedang beribadah, kita nyanyi, pikiran kita kacau terus. Waktu kita dengar firman Tuhan, ngantuk, umuk HP, tidurai terus. Itu bukan segenap hati. Terus malas. Ada kok, bukan tidak ada, ada. Itu karena rohaninya sudah mulai suam. Nah, nanti kalau sudah suam, Tuhan sudah mulai lepas pagarnya yang ada, karena sudah suam. Tidak panas, tidak dingin, mengalami persoalan. Tambah bingung lagi. Tambah bingung lagi. Ya opo iki, ya opo iki. Saya pertahankan. Kemarin Bapak ini yang ada di sini ditanya sama saya, Pak, bolehkah saya merokok di sini? Wah, kalau saya bilang tidak boleh, gimana? Boleh ya apa? Ya terserah Bapak. Cuma supaya Bapak tahu, saya pernah dimimpikan tidak boleh di dalam gereja ini makan-makan. Saya pernah mimpi dan tidak boleh merokok di tempat ini. Sehingga ada orang yang merokok itu saya tegur, tidak boleh. Tapi kalau Bapak mau merokok ya terserahlah. Bapak yang tanggung jawab sama Tuhan, diam dia. Pak, Bapak tahu saya ini 1 hari 7 pak merokok. 7 pak 1 hari saya merokok. Tapi pada waktu itu Tuhan jamah saya bertobat Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saya sudah tidak berani lagi. Karena saya tahu kalau saya merokok, roh Tuhan sudah keluar dari saya habis. Apa yang saya sudah dapat sama Tuhan hilang. Saya cari sudah tidak bisa lagi. Jadi saya tidak mau. Terserah Bapak. Kalau Bapak mau silakan. Tapi menurut saya anjurkan jangan merokok. Ya, karena untung untuk Bapak, bukan untuk saya. Kan untung toh, jangan merokok. Iya Pak. Ya, 1 hari berapa bungkus? 1 pak lebih. 1 pak lebih pasti istri kamu ngeroweng, kamu merokok, membuang uang dan lain-lain. Bapak kok tahu? Ya pastilah, saya bilang masa saya tidak tahu. Coba panggil istri ke sini. Istrinya datang, keplok datang. Saya lihat istrinya, baik juga orangnya. Bu, tentang rokok. Iya Pak, aku wis ngomong ojo ngerokok. Tapi ya apa ndak bisa diomongi. Ya harus merokok. Tapi ya puji Tuhan kalau bisa ada di sini, Tuhan bisa izinkan stop. Ya puji Tuhan, ya sudah. Ya tinggal saya lihat bagaimana. Saya hanya berdoa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari. Ya, saya sudah selesaikan firman Tuhan ini. Ayo kita sama-sama ya renungkan kebenaran firman Tuhan. Penekanan pada sore hari ini. Kalau kita lakukan semua firman Tuhan mulai ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ya, kita lakukan. Tuhan bilang, engkau akan menerima berkat dan kita lakukan dengan sukacita. 1 ayat saya tutup, Ulangan 28 ayat pertama. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Coba, tentang berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan
Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada dino iki atau hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini ayat. Kalau engkau melakukan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, mulai dari Kolose 3 ayat ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-24, Tuhan akan mengangkat engkau. Bahkan di dalam ayat 8, Tuhan akan kirimkan berkat itu datang kepada kita. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-15, ada ayatnya yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kalau kau dengar firman Tuhan, kau abaikan semuanya, kau cuek semuanya. Apa ini? Bukan berkat yang akan datang. Kutuk akan datang. Bahkan Tuhan bilang, di atas itu tembaga, di bawah itu besi. Berkat mau bagaimana turun? Baru turun ada tembaga yang menghalangi. Bagaimana kita mau tanam? Di situ bukan tanah, tetapi besi. Maka itu Bapak Ibu, kita dengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita hari ini. Dengar dan lakukan. Firman ini saya menyampaikan untuk demi kebaikan kita. Dan saya mengalami ini. Aduh Tuhan, kalau kita lakukan ini enak uripe iki. Enak ini Tuhan. Tapi tolong Tuhan, anak-anak saya juga engkau berikan. Kalau saya dapat, kenapa anak-anak saya tidak dapat? Dan saya percaya anak-anak saya sudah dapat. Kalau kita dapat dari manusia, itu sementara, tidak kekal. Tapi kalau kita dapat daripada Tuhan, segala-galanya. Beras itu turun, tidak pernah habis. Tapi kalau kita dapat dari manusia, dapat itu tak selesai habis. Ikan itu tidak pernah habis. Tapi kalau kita dapat dari manusia, habis. Saya kasih sama Pak Toga Sirait 5 ekor. Masih ada Pak Toga Sirait? Pasti sudah habis. Habis. Iya. Coba kalau bilang, Pak Toga saya kasih lagi. Ya betul toh. Mau toh Pak Toga? Iya. Tapi saya tidak pernah habis. Mungkin besok lagi datang penuh itu freezer lagi. Tidak pernah habis. Saya lihat saja itu ikan, mohon maaf. Ya, tidak pernah habis. Mungkin besok, lusa datang. Tapi freezer masih banyak. Kalau datang bingung. Pernah Ibu Gembala bilang, aduh itu mobil sudah datang. Itu mungkin ikan mati kan. Mau taruh di mana ini ikan? Sekian banyak. Kemarin Koki dari Sanglila. Dia ngomong sama saya. Pak ini ikan enak Pak. Kok dari mana Ibu dapat? Bapak dapat. Sorry Pak ya. Saya sombong sendiri sedikit ya. Saya kepo ya. Kalau ikan dari Jawa saya makan. Sorry yo. Saya bisa ngomong sorry ya. Sombong kita. Kalau ikan dari Jawa suruh saya makan. Sorry yo. Ya. Kenapa? Saya dulu ini tukang masuk pabean. Saya pergi ke sana kalau saya beli ikan kakap merah, kerapu, tikus, masuk semua yang saya beli ikan mewah-mewah saya bawa pulang ke sini, saya bersihkan semua. Itu di pabean. Sampai saya cari di tempat-tempat di mana pemancingan di pinggir-pinggir laut, cari kakap merah. Tapi pada waktu itu saya pulang ke daerah. Saya beli ikan, saya bawa pulang ratusan kilo, bawa pulang. Saya coba membandingkan ikan di Jawa dengan ikan di daerah. Saya pergi ke Kupang, saya beli ikan begitu banyak. Saya masuk ke pasar-pasar ikan, wah mata saya seperti ikan. Saya beli itu ikan bukan 2 ekor, 300-an kilo. Saya beli, padahal saya tidak pegang uang. Tapi sekarang saya bilang,
Saya makan ikan dari tempat yang sungguh-sungguh sumbernya. Ya, ikan dari laut Banda. Dia di dalam laut yang dalam. Makan bukan limbah-limbah dari Hotel Shangri-La, saya bilang. Tapi makan dari semua makanan dari makanan laut yang asli. Manis enaknya. Hari Sabtu kita tetap memberikan makan. Saya akan kirimkan kepada pengurus-pengurus, ikan itu dipotong-potong yang besar-besar, diatur sudah. Pak Sirait bilang, bikin bubur. Ya, nanti tolong Pak Sirait pulang, kasih dia ikan. Nanti daripada dia susah. Tapi kan besok baru dikerjakan. Atau sekarang juga masa pulang. Nah, Bapak Ibu, lain. Kalau ikan dari Tuhan yang kasih lain. Bapak Ibu pikir gampang. Dari dulu saya kepingin dapat ikan dari Ambon. Ikan dari Nabire, ikan dari Tual, dari Dobo, saya kepingin. Tapi saya mau minta tolong siapa? Saya pernah minta tolong jemaat, karena dia punya hubungan dulu ada dengan orang Dobo. Tapi saya omong cuek. Ya sudah, Tuhan ketemukan sama saya, si raja ikan. Sekali lagi Tuhan ketemu sama saya, si raja ikan. Ikan itu ratusan ton, ribuan ton. Ada di Probolinggo, tinggal mau. Kalau saya mau tinggal saya angkat telepon toh. Ada ikan apa yang enak? Baik Bapak Pendeta, saya akan cari ikan. Tolong ya, dipotong dengan sekian. Kemarin dulu, habis saya punya stok ikan. Saya tanya kepada dia, ada ikan apa? Baik musuh mau ikan apa? Dipotong-potong. Ada kakap merah, ada kerapu dan lain-lain. Potong. Tadi Ibu Gembala bikin sama saya ikan kakap merah. Saya makan. Aduh enaknya sayang Mama, engkau pintar bikin makan. Kalau saya bilang Mama, itu ada ikan Mama. Kau tidak bikin. Dia simpan saja di freezer sampai busuk. Aduh Mama. Tapi saya bilang, aduh ikan kemarin sudah datang. Dia tanya sama saya, kamu mau makan kah? Ya kalau ada saya makan. Dibikin sama dia. Shit, langsung. Dibikin ala masa Hongkong. Waduh saya makan istriku yang cantik, bijaksana. Engkau telah berikan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah temukan saya, istri yang bijaksana, yang cantik, yang lakukan semuanya. Ujuku yuto, jalakno, kayak Mama Dope itu, kayak Ibu Andreas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Mari pemusik singer agak lama sedikit ya.